Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Thank you for attending this virtual meeting for English class. Yang sudah hadir, terima kasih. Wow, luar biasa. Ahista kameranya diaktifkan ya. Farisha juga. Nida, apakah masih di dapur? Dan Nadia, silahkan aktifkan dulu kameranya guys. Okay, so last week, 2 weeks ago, I shared knowledge about hortatory exposition, right? Ada teks yang namanya itu hortatory exposition. Nah, sekarang I'm giving you little exercise about it. Kita bahas sama-sama ya. Ini ada exposition text reading tentang hortatory exposition. Sebelum Icam menyampaikan presentasinya. Oke, cukup latihannya 5 soal aja ya. PR-nya 5 soal. Nggak ada PR lah insya Allah. Oke, hortatory exposition. Here we go. Semuanya. Pertama, strategi for reading comprehension, strategi lawas tapi masih efektif dan memang begitu guys, adalah baca pertanyaannya dulu. Pahami dulu pertanyaannya ya guys. Number one, coba Mister pengen Nadia Alia baca pertanyaannya. Nadia, silahkan. Ada Nadia Alia? Musa Kazim deh, silakan Musa. Please read the question. Musa Kazim, excuse me. Musa, read the question, please. What is the first fact? Okay. Now please translate, Musa. Coba terjemahnya kayak gimana? Apa fakta? Fakta pertama. Oke, kita terjemahkan satu-satu ya. What is the first fact? Yang membuat penulis sad. Sad itu apa? Sad, sedih ya. So guys, what you need to know adalah baca pertanyaannya dulu, kemudian pilihan jawabannya, right? Itu yang pertama. Yang kedua, baca pertanyaannya dulu, cari kata kunci atau langsung masuk ke teksnya, cari. Ini kita coba analisis. What is the first fact which makes the writer sad? Apa sih fakta pertama yang membuat penulis sedih? Fakta itu biasanya di paragraf kedua, ya kan, dalam hortatory exposition. Paragraf kedua sampai sebelum conclusion atau ajakannya. Nah, paragraf pertama biasanya itu pastinya thesis, point of view si penulis kan. Berarti kalian cari kata said, writer said, ada di paragraf kedua, guys. Nah, the survey makes me sad. Ada survei yang membuat dia sad. Apa sih yang membuat dia sad? Ini dia, guys. Because I stay and earn a living here in the capital. As we all know, in the Tanjung Priok port, smuggling is no news at all in this town. Businessmen who want to minimize their tax payment will bribe the official. Nah, kira-kira guys, ada isu apa di sana? Ada yang bisa jawab? Silahkan bantu Musa. Fokus semuanya ke paragraf kedua. The survey makes me sad. Jadi fakta pertama yang membuat si penulis sedih adalah kira-kira apa guys? Di sini kata kuncinya sad dan smuggling is no news at all in this town. Kemudian businessmen who want to minimize their tax payments will bribe the officials.
Kenapa? Smuggling in Tanjung Priok. Yes. Tapi di sini ada bribery juga, guys. Nah, kalau smuggling, kalau jawabannya smuggling doang, bribe-nya dikemanain gitu kan ya. Kalau smuggling itu artinya apa sih? Menyelundupkan. Kalau bribe, bribe itu menyuap atau menyogok ya. Nah, cari statement fakta yang mewakili antara smuggling dan bribe, yaitu di sini nama tempatnya Tanjung Tanjung Priok. Berarti the most corrupt place in Indonesia gitu kan ya. Oke. Nah, cara jawabnya gitu guys. Kalau kalian jawab D, smuggling, bribe mau dikemanain? Itu pertanyaan pertama. Kalau kalian jawab E, corruption in the world. Kenyataannya, teks ini membahas tentang seputar Tanjung Priok atau Jakarta atau Indonesia. Berarti tidak in the world dong. Alright. Kalau kalian jawab B, inappropriate punishment for the corruptors, di sini tidak membahas tentang punishmentnya, ya, karena first fact tidak membahas tentang punishment di paragraf kedua. The bribery of the official to reduce their payments. Oke, kalau kalian jawab A, smugglingnya mau dikemanain? Nah, antara bribery dengan smuggling, coba kalian gabungkan jadi satu statement, yaitu aktif dua-duanya adalah aktivitas korup. Berarti C, the most corrupt place in Indonesia ada di Tanjung Priok ceritanya. Gitu guys. Oke, itu ya cara jawabnya ya. Siap. Sekarang yang kedua coba ada Jahira. Coba dibaca dulu pertanyaannya. Question 2. Ada Jahira. Silahkan. Oke. Ide pokok dari paragraf ketiga adalah, silahkan cari guys. Ide pokok itu, seperti biasa, bisa ada di kalimat pertama atau terakhir. Ide pokok itu statementnya harus general, harus umum. Oke, harus umum. Paragraf ketiga itu mulai dari well, I think the measures taken bla 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 bla. Mhm. Oke, ada kata harshnya. Oke, ada jawaban lain? Silahkan. Bebas beropini. Mhm. Okay, main idea of the third paragraph adalah we have to prevent the younger generation from the bad mentality. Itu adalah closing statement yang bersifat umum dari fakta yang disuguhkan di paragraf ketiga, right? Kenapa kita harus prevent the younger generation from the bad mentality? Bad mentality yang dimaksud apa sih? Yaitu corrupt, para corruptors ya, corruptionnya itu. Oke, okay. So the answer for number 2 is we should prevent the young generations from having bad mentality. Oke, okay. Number 3. Number 3 coba ada siapa lagi? Salman, Salman, please Salman. Sure. Ya, langsung saja analisis. Kira-kira kalau hortatory exposition itu purpose-nya apa sih? Nah, masih ingat ya kalian? Coba. Hortatory itu kan teks yang bagaimana?
Yes, okay. That's the main purpose of hortatory exposition text adalah teks yang persuade, membujuk, mengajak, merayu, right? The readers to participate in eradicating corruptions. Jadi yang C ya. Oke. Nah, kalau kalian menemukan tipe teks semacam ini, ada kata-kata we should, we believe, I believe, dan sebagainya. We must itu pasti hortatory exposition text yang fungsinya adalah to persuade. Itu tujuannya. Oke. Next. Ada Ali Asgar. Silahkan number 4. Boleh dibaca dulu Ali Asgar? Oh, nggak bisa audionya. Oke. Ali Asgar, nggak apa-apa. Kita ke siapa? Ada Zainab, ada Vidya. Oh, Konita. Konita, I wanna see your face. Please start your camera on. Thank you. Oh, nggak apa-apa, gelap. Yang penting hatimu tetap terang. Oke, silakan Konita, number 4. Nah, tadi bribe artinya menyuap ya. Coba. According to the text, katanya, berdasarkan teks tersebut, the businessman, para pebisnis di sana, di Tanjung Priok itu, bribe the officials, menyogok para pejabat di sana, because they want to. Mau apa sih? Mereka Oke, good. Kata kuncinya adalah bribe the official. Bribe the official, you can find the sentences or the words on the second paragraph. Ini ya. Businessmen who want to minimize their tax payment will bribe. Nah, ini jawabnya guys. Minimize. Kalian cari sinonim dari kata minimize di jawabannya. Maximize udah pasti salah, yaitu reduce. Yep, you're correct. So the answer is E. Reduce their tax payment. Mengurangi pembayaran pajak mereka. Oke, minimize sama dengan reduce. Ya, boleh dicatat. Maximize sama dengan increase. Maximize, increase. Meningkatkan atau menambahkan. Oke. Last but not least, coba ada Zainab di sini. Zainab, silahkan. Number 5. Halo, can you speak louder? Uh-uh. Mm-mm. Sinonim dari eradicate, Zainab. KPK. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, berarti kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, Commission of Corruption Eradication. Tuh, apa tuh? Oke, nah ini guys yang menarik. Yang menarik di opsi jawaban terakhir adalah ada kata exterminate, ada kata eliminate, ada kata remove ya. Yang pasti rub sama add kalian buang aja karena rub itu artinya menggosok-gosok. Add artinya menambah. Sedangkan di sini everyone should be involved in the effort to eradicate corruption. Pasti tahu dong ide-ide dari teks ini adalah persuade readers untuk eradicate corruption. Korupsi harus dilawan, harus diberantas. Kebetulan exterminate, eliminate, remove artinya itu 11-12 guys. Tapi ada yang lebih tragis, ada yang lebih kuat memberantas, menghilangkan. Kira-kira yang mana guys? Boleh nebak? Yes, betul sekali. Eliminate hanya sekedar menyisihkan, hanya sekedar menghilangkan, right? Tapi tidak hilang beneran gitu, hanya memindahkan. Kalau remove
itu lebih ke memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau exterminate itu lebih ke pembasmian, membasmi, sama dengan eradicate, eradication, extermination, pemusnahan. Oke. Gitu ya guys. Nah, cara jawabnya adalah baca soalnya, cari kata kuncinya, pahami konteksnya. Oke, nanti kita akan latihan lagi setelah Icam dan Zia presentasi. Thank you. Oke, selanjutnya time, floor, saya serahkan ke Icam dan Zia. Silahkan. Boleh, silahkan. In progress. Oke, good. Sudah kelihatan? Silahkan. Mix, opening dulu ya, baru opening, content, closing. Silahkan Icam, mau ada tanya jawab langsung boleh. Vowel. Mhm.
Oke, siap. Oke, thank you Icam. Boleh tepuk tangan buat Icam? Tepuk tangan online. Oke. Thank you. Silahkan Zia. Itulah yang disebut dengan kalimat nominal. Masih ingat nominal yang tidak ada actionnya kan? We weren't late this morning. Mhm. Kita bisa tahu itu simple past dari apanya sih? Ah, good. Yes. Were itu verb berapa? Dari are. Are itu kan verb satu SIS atau verb satunya. Kalau were adalah verb 2. Oke, okay, thank you. Sip, go on. Oke, okay, thank you. Give applause for Icham and Zia dong. Oke, okay. Siap-siap. Gimana?
Stop sharing ya. Oke. Oke, now I want coba Salman sedikit deh jelasin recap apa yang Icam maksud dengan simple past. Simple past tuh gimana sih cara pakainya? Apa sih simple past, Salman? Silakan. Next, Ayu nanti akan ditanya tentang apa yang Zia presentasikan tentang past continuous. Bagaimana sih past continuous? Apa sih past continuous? Silakan, Salman. Boleh di-unmute, Salman? Oh, Deandra. Icam. Coba ya, yang Salman tangkap apa? Ah, kalau boleh dikirim, Cam. Kalau nggak ada copyright. Boleh, Salman dulu coba. Yang Salman pahami apa? Coba, yang Salman pahami apa? Simple past itu. Mhm. Oke, thank you Salman. Di masa lampau. Oke, thank you Salman. Next, Ayu, ada sisa waktu 1 menit setengah. Silakan recap tentang past continuous apa sih yuk? Ya, terus itu sudah. Oke, sip guys. Oke, guys, 1 menitan lagi waktunya habis. Mister coba simpulkan ya. Kalian coba bring back your memories to the past. Waktu kelas 10, kita pernah belajar kenapa sih ada tenses gitu ya. Kenapa sih ada tenses? Tenses adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh perubahan waktu atau konteks peristiwa, ya kan? Nah, kata kerja dalam bahasa Inggris ada verb satu, ada verb satu SIS yang ditambahi SIS, ada verb 2, ada verb 3, ada verb satu ing ya. Untuk lebih lengkapnya tentang perbandingan dan perbedaan antara past simple dengan past continuous dengan present simple, present continuous. Setelah yang satu ini, kalian nanti balik lagi ke sini, linknya akan segera Mister kirim. Oke? Okay? See you later. Nanti Mister share lagi linknya ya. Any question? All clear sampai saat ini masih bisa dipahami lah ya. Oke, sekarang kita coba main yuk. Kita coba main game tentang past continuous dan past simple. Here we go. Gamenya yang mudah aja dulu. Oke, coba. Mulai dari Salman. Salman, silahkan.
Kalian tinggal isi kata kerja yang diperlukan. Apakah dalam bentuk past simple atau past continuous? Past simple, verb 2. Drove. Past continuous was driving. Lihat indikator time signalnya. Ciri-ciri waktunya, penanda waktunya. Salman? Waktunya 15 detik. Yesterday at 7 o'clock, I was driving. Kita cek ya. Great job. Oke, good. Kenapa? Jawabannya was driving karena waktunya lebih spesifik. Yesterday. Kemarin itu jam berapa? At 7 o'clock. Kemarin jam 7, aku lagi ngapain? I was driving to work. Oke, good. Next, Ayu, silakan. Started. When the fire started, I was watching TV. Saat kebakaran mulai, aku sedang nonton TV. Great job. Ini konsep dua kejadian, pola apa yuk? Memotong, interupsi. Good. Thank you, Ayu. Next. Setelah Ayu, ada siapa? Zainab. Silakan, Zainab. I was having a beautiful dream when the telephone rang. Kenapa? Jawabannya was having. Memang benar, great job. Alasannya apa, Zainab? Pola pola memotong atau interupsi pola pertama ya. Logikanya gini, logikanya. When the telephone rang, saat telepon berdering, aku tuh lagi mimpi indah. I was having a beautiful dream. Lagi tidur nyenyak, mimpi indah gitu. Jadi suara telepon tersebut mengganggu Zainab yang lagi mimpi indah gitu ya. Oke, next. Selanjutnya ada Vidya. Silahkan Vidya. Silahkan. So, great job. Kenapa so? Verb 2 karena time signalnya hanya yesterday doang ya. Yes, good. Thank you, Vidya. Next ada siapa lagi? Salman udah. Nadia Alia, silahkan Nadia Alia. Freeze. Cek. Oops. Cek. Halo Nadia Alia. Sorry, connection lost. Can you please answer? While we while we while we were sleeping last night, my parents were reading. Good, karena di sana ada while ya, ada conjunction while yang ini polanya pola apa Nadia? Memotong, menginterupsi atau bersamaan? Yes, berarti jawabannya were sleeping. Great job. Thank you. Next ada Icam. Silakan Icam. I saw that film last year. Jelas sekali saw verb 2 karena time signalnya hanya last year doang. Alright? Past simple, verb 2. Next. Ada Konita. Silakan Konita.
She was playing at 9 o'clock. Yes, ini spesifik waktunya dia saat jam 9 itu sedang main. Oke, okay, good. Next, ada siapa lagi? Nida, Nida, boleh Nida gabung. Silahkan. Yesterday evening. Coba, waktunya spesifik nggak? Yesterday evening, spesifik nggak? Kemarin sore, kemarin malam. Kenapa? Ada conjunction when. Ini memotong kan? When I got back home. Berarti it was raining heavily when I got back home. Oke. Pas nyampe rumah, ya, hujan. Sedang hujan pas nyampe rumah. Alright. Jahira, silahkan Jahira. Perhatikan, lihat. Ini pola apa nih? Ada conjunction when. Was washing. The postman arrived. Pak Pos nyampe. When I was washing my car. Pas aku lagi nyuci mobil. Gitu. Jadi nyampe dulu atau nyuci mobil dulu? Mana aktivitas yang duluan dia lakukan, Jahira? Nyuci mobil dulu. Oke, okay, thank you. Oke, okay, thanks for playing guys. Nah, itu sekilas tentang game past simple dan past continuous. Penggunaannya di kehidupan sehari-hari guys. Oke, okay, that's all for today. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, siapa ini? Boleh. Ngaruh banget. Kalau pekerjaannya di bidang kayak semacam konstruksi perbankan, itu nanti TOEIC. Nama tesnya namanya TOEIC. Kalau pekerjaannya sifatnya itu blue collar, kerah biru gitu ya, di kantor-kantor BUMN, kantor luar negeri asing, IELTS atau TOEFL itu ngaruh. Bisa bisa berpengaruh sampai kenaikan gaji, naikan pangkat, itu bisa. Oke. Okay. Kenapa? TOEFL itu sepertinya kalau guru bahasa Inggris wajib ya punya sertifikat TOEFL gitu. Dan pastinya belajar. Dan memang di kursusan saya ya open juga apa TOEFL course gitu. Susah enggaknya well relatif ya. Biasanya kalau materi pelatihan TOEFL saya biasa sama yang seperti kalian dapatkan, dasarnya adalah part of speech. Kuasai 7 kelas kata itu, part of speech, kemudian tenses, kemudian vocabulary buat reading, udah. Biasanya itu. Susah enggaknya relatif, yang pasti persiapan buat TOEFL preparation aja itu minimal 3 bulan. Gitu. Jadi di TOEFL itu ya ada listening, ada reading, ada structure and written expression. Gitu. Well, actually you are learning one of TOEFL materials. Sebetulnya kalian belajar barusan itu past simple, past continuous, pakai when, pakai while. Kalau pakai while dua-duanya harus past continuous. Itu kalian sedang belajar TOEFL karena di TOEFL ada pertanyaan semacam itu gitu. Kalau when, mana yang pakai past continuous, mana yang pakai past simple gitu, guys. Ya, nah nanti di saat kalian kelas 12 sebetulnya materi itu harusnya sih mengandung TOEFL atau IELTS ya. Harusnya kelas 12. Makanya materi bahasa Inggris khususnya itu pasti berkesinambungan dari kelas SMP lah ya. Dari kelas SMP sampai SMA kelas 11 itu sebetulnya terus-terusan aja berkesinambungan, nyambung gitu. Jadi kalau dasarnya nggak kuat, kesananya pasti oleng. Contoh, kalian nggak paham nih tenses. Contohnya nih tenses ini past simple, past continuous, past perfect continuous. Ketika kalian nanti belajar kelas 12, belajar kausatif, belajar subjunctive mood, itu pasti bakal kacau. Kenapa? Ya karena tensisnya aja nggak kuat. Nah, makanya kalau tensisnya keren, tensisnya diperbaiki, diperkuat, belajar grammar apapun, di TOEFL, di IELTS, itu mah ibaratnya ngangkut air segayung
Sama gajah Allah. Pokoknya gampang lah kayak gitu guys. Oke, ada lagi pertanyaannya guys? Oke, Salman silahkan. When itu artinya saat atau ketika. Kalau pakai when, salah satunya tensisnya harus ada verb ing-nya, yaitu pakai past continuous. Lainnya pakai past simple, itu di konsep memotong, itu pakai when. Jadi ketika kamu datang, aku sedang mandi. Nah, itu pakai when ketikanya. Kalau pakai while, dua-duanya aktivitasnya sedang terjadi. Right? While I was watching TV, you were listening to music. Sementara aku dengerin TV, kamu dengerin musik. Gitu. Itu kalau while aktivitasnya dua-duanya sedang bersamaan. Oke. Okay. Nah, ini announcement guys, pengumuman. Untuk next meeting, 2 minggu lagi, ya. Kalian siapkan tenses present lah, kan udah ya. Future simple dan future continuous. Yang akan presentasi adalah Nadia Alia dan Salman. Oke. Jadi siapkan PowerPoint slide. Ini Mister tulis ya. Materinya adalah future simple, future continuous. Oke, intinya tenses itu selalu berpasangan. Ada yang verb ing-nya, ada yang enggak gitu aja. Ya, Salman and Nadia Alia, please get ready, prepare the topic, the presentation as well as possible. Jadi future simple sama future continuous. Oke. Nah, kemudian di sini ada teks yang belum Icam dan Zia presentasikan. Contoh penggunaan verb 2 di teks apa sih? Kalau hortatory exposition itu kan banyak simple present-nya. Kalian bisa temukan di sana simple present. Present continuous juga ada. Kalau verb 2, kalau verb 1 ing, past continuous, past simple, di teks apa biasanya banyaknya? Yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Masih ingat? Ada 2 teks loh. Pertama, teks recount. Oke. Pertama recount. Kedua, naratif. Naratif ya. Oke. Yang pasti guys, kalau untuk teks, recount, dan naratif, nanti Mister langsung saja ke latihan soal reading di meeting berikutnya, di next meeting. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, I think we should have end our lesson today. Thank you so much for your attention. Untuk sementara nggak ada PR. PR-nya nanti aja. Kan tadi udah latihan ya. Oke, thank you guys. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.